Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Kita lanjutkan ngaji kitab tajwid. Sisa waktu kita gunakan sebaik mungkin. Halaman 53, bagian surat dan jumlah ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menjadi maklum bahwa surat dalam Al-Quran itu berjumlah sebanyak 114 surat, dimulai dengan Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Masing-masing ayat berjumlah dan memiliki ayat yang berjumlah total semuanya dalam satu Al-Quran 6.236. Tentang jumlah ayat total itu sebetulnya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 6.236, ada yang mengatakan 6.000 sekian. Yang jelas angka 6.000 ke atas. Kalau ada yang mengatakan 6.666 itu sebetulnya hitungan yang tidak tepat. Bukan tidak tepat, kurang tepat. Hanya saja itu adalah angka untuk memudahkan ingatan. Cerot ini apa ya? Dibulatkan, mudah ingatnya. Terus 6.666 sebetulnya belum ada riwayat atau tidak ada kata riwayat yang sepakat mengatakan 6.666. Nah, di sini ditulis bahwa ayat Al-Quran itu berjumlah 6.236. Namun demikian para ulama ahli Al-Quran membagi ke 114 surat tersebut menjadi 4 kelompok menurut panjang pendeknya. Ada kelompok yang pertama, kelompok At-Tiwal, yaitu surat-surat panjang yang lebih dari 100 ayat. Ini hanya ada 7 surat, maka disebut dengan As-Sab'ut Tiwal. Sab'ut Tiwal itu 7 surat yang panjang-panjang, hanya 7. Apa yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, kemudian yang keenam Al-A'raf. Yang ketujuh ini berbeda pendapat para ulama. Ada yang menghitung yang ketujuh adalah Al-Anfal plus At-Taubah, karena Al-Anfal dan At-Taubah itu berjejer dan tidak ada pemisah berupa basmalah langsung atau bahkan gak boleh membaca basmalah. Maka ada yang menghitung Anfal dan At-Taubah itu digabung menjadi satu. Itu angka yang ketujuh. Ada yang menghitung bukan yang ketujuh. Yang ketujuh adalah surat Yunus, itu As-Sab'ut Tiwal. Dan yang kedua Al-Mi'un, dari kata mi'atun, 100. Al-Mi'un, surat-surat yang kurang lebih terdiri dari 100 ayat lah. 100 lebih sedikit, 100 kurang sedikit. Yang ketiga Al-Mathani, surat-surat yang kurang dari 100 ayat, masih di bawahnya 100. Kemudian yang keempat adalah Al-Mufassal, dari kata faslun, Al-Mufassal, karena banyak pemisahnya. Apa pemisahnya? Ada yang mengatakan karena disebut pemisah yaitu ada basmalah. Baru sebentar membaca sudah habis basmalah, baru baca sebentar habis basmalah. Karena pendek-pendek suratnya kan banyak berhenti basmalah, surat baru lagi. Nah, Al-Mufassal ini dibagi menjadi 3. Ada yang Al-Mufassal panjang, ada yang Mufassal sedang, ada yang Mufassal pendek. Surat Al-Mufassal itu dimulai dari surat Qaf dan berakhir di An-Nas. Dimulai dari surat Qaf sampai An-Nas itu masuk dalam kategori Mufassal. Yang Mufassal panjang Qaf sampai Al-Buruj, Was-samaa'i dzatil buruj, itu lumayan panjang. Kemudian surat At-Tariq sampai Al-Bayyinah itu terhitung sebagai Mufassal sedang. Dari Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardh
ardu zilzalaha sampai An-Nas itu mufassal pendek. Dah, hanya kita tahu saja. Kemudian yang kelima, halaman 54 tentang hukum isti'adzah atau ta'awudz. Jadi isti'adzah boleh kita menyebutnya isti'adzah, boleh menyebutnya ta'awudz. Hukum isti'adzah dan basmalah ini sama seperti yang sudah kita pelajari dulu di dalam Risalatul Qurra wal Hufadz. Di pembukaan dulu juga sudah ada masalah ta'awudz dan basmalah. Kalau di sini istilahnya ta'awudz, kalau dalam sini isti'adzah sama. Ada yang belum mempunyai Risalatul Qurra? Mbak Nina sudah nggih? Sudah. Belum. Mulai malam Ahad dulu kan sering ada pakai, sudah dibagi semuanya. Mbak Ica sudah punya? Sudah. Mbak Nina belum? Belum atau hilang? Belum, yang tak renai. Yang lain sudah punya toh? Ya, sudah dibagi semua Pak. Gratis. Secara bahasa isti'adzah memiliki arti meminta perlindungan. Dalam hal ini makna yang dikehendaki adalah suatu lafaz yang bisa menunjukkan sebuah permintaan perlindungan. Aku berlindung kepada Allah, perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu itu perlindungan. Mayoritas pendapat ulama hukum membaca isti'adzah adalah sunnah. Hukumnya sunnah bagi orang yang akan membaca Al-Quran. Tapi sebagian yang lain, sebagian kecil ulama lain mengatakan hukumnya wajib. Redaksi atau lafadznya isti'adzah yang paling populer menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama dan praktisi ahli qiraah adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang paling populer, yaitu paling utama itu ya. Maka di sini disebutkan saben-saben badhe maos Al-Qur'an sami ugi saking kawitan surat utawi saking tengah-tengahipun baru mau memulainya ya, bukan pas sudah setengah-tengahan, mau memulai membaca ta'awudz, entah mulai di awal surat atau mulai di tengah surat. Dipun sunahaken maos ta'awudz, disunahkan membaca ta'awudz. Dene sighat atau redaksinya ta'awudz atau isti'adzah ingkang langkung utami, yang utama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menawi wonten tiyang maos, apabila ada orang yang membaca a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, boleh. Utawi atau ada yang baca a'udzu billahil 'azim minasyaitonir rajim, ya ora apa-apa. Utawi atau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu huwas samii'ul 'alim, boleh. Atau membaca a'udzu billahil 'azimis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Menika inggih kenging, boleh juga boleh. Tetapi kan yang paling utama tadi yang seperti kita baca setiap hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanging Rasulullah mboten nindakake sighat kados mekaten, yang lain-lain tadi tidak. Nah, ini yang paling utama. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz, maka mintalah perlindungan billahi minasyaitonir rajim, kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dari situlah ayat itu muncul lafadznya ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' dari Zubair bin Mut'im dari ayahnya dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran persis seperti lafaz di atas. Itu lafaz yang tadi itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adapun banyak ragam redaksi isti'adzah dalam pandangan ahli qiraat, ada banyak ragam redaksi isti'adzah dalam pandangan ahli qiraat ya, tapi seperti yang sudah saya baca tadi. Cara membacanya ada dua, yaitu yang pertama dibaca dengan keras seperti yang tadi, ada yang sekedar yang penting krungu telinga kita. Misal dengan keras di dua tempat dalam kondisi ada yang ikut mendengarkan, seperti semaan, seperti ini, ujian tahfidz, keras biar yang lain juga mendengar. Akan memulai bacaan dalam kondisi berkumpul dengan pembaca yang lain, ya pas kumpul bareng kayak ngeniki atau sedang maju di depan gurunya. Ada yang sekedar yang penting telinganya sendiri mendengar, yaitu rencananya apa, akan membaca Quran tapi pelan-pelan ya, ta'awudnya juga pelan tapi didengar oleh telinga. Kalau tidak didengar namanya batin, bukan membaca. Kemudian akan membaca dengan keras tapi tanpa ada orang yang mendengarkan. Arab seru sih, tapi rano sing ngrungokke. Ya, sunahnya memang ya, sebaiknya memang agak pelan untuk telinga sendiri. Di tengah-tengah perkumpulan yang sedang berlangsung, lagi ada majelis-majelis yang lain, ya kita membaca ta'awudnya agak dikurangi volumenya. Kemudian dalam keadaan sholat, baik menjadi imam maupun makmum, sama seperti kita ketika sholat membaca Fatihah, sebelum Fatihah membaca ta'awud atau isti'adzah, tetapi membacanya tidak keras. Orang pas selesai takbiratul ihram, doa iftitah terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ora to, kan pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim baru bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian tentang basmalah, basmalah ialah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, roknya ingat, tolong diperhatikan, ada teman kita roknya kefasihan sehingga roknya getari oke. Ya, mungkin yang mbak-mbak mendengar ada sopo roknya dikurangi, ada yang bismillahirrahmanirrahim dikurangi, getarnya tidak seperti itu, hanya satu kali, ibarat getaran cuma tek tek bentar tek. Ya, membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, orang bismillahirrah tidak. Hukum membaca basmalah ada 5. Kalau di sini sebutkan 4, di sini 5, tidak jauh berbeda sebetulnya. Yang pertama wajib, bagi kita wajib membaca basmalah sebelum surat Al-Fatihah. Ya, bismillah dulu. Kemudian yang kedua sunnah membaca basmalah ya di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah wajib, kecuali lagi selain apa surah At-Taubah. Kalau At-Taubah haram, di permulaan surat At-Taubah haram. Dan yang ketiga jaiz itu wenang, boleh membaca basmalah di pertengahan surat, kecuali di pertengahan At-Taubah, seperti pas maju ngaji oleh tengah-tengahan, ya dimulai dengan ta'awudz kemudian atau isti'adzah kemudian basmalah. Makruh yaitu membaca di pertengahan surat At-Taubah. Dalam versi yang lain ya, ada yang berpendapat bukan makruh tetapi mubah. Jadi ada 2 pendapat. Begitu pula di hukum yang kelima, haram membaca di permulaan surat At-Taubah. Di permulaan surat At-Taubah haram membaca basmalah. Di dalam Risalatul Qurra wal Hufadz disebutkan ini adalah pendapat Ibnu Hajar. Kalau pendapatnya Imam Romli mengatakan tidak haram tetapi makruh. Nah, kita mengikuti pendapat yang selama ini kita pilih, yaitu haram memulai surat At-Taubah dengan basmalah. Ya. Nah, kalau membaca dari surah Al-Anfal, membaca Al-Anfal disambung dengan At-Taubah, bagaimana caranya? Sebetulnya sudah ada di dalam Quran Al-Qudus, ini caranya, panduannya.
nyambung Al-Anfal disambung langsung ke At-Taubah. Halaman 185. Sudah ada ketemu 185. Paling bawah sendiri ada catatannya. Pokoknya ada yang bilang ada di blok warna grey itu ada catatannya di bawah. Alimum innallaha bikulli syai'in alim. Itu terakhir surat Al-Anfal. Ada keterangan boleh waqaf, boleh wasol. Kalau wasol boleh saktah, boleh iqlab. Berarti kalau disimpulkan cara membaca Al-Anfal yang disambung dengan At-Taubah itu ada 3 versi. Versi pertama waqaf, versi kedua adalah saktah, versi ketiga, pilihan yang ketiga adalah iqlab. Caranya kita praktekkan dari pilihan pertama, kedua, ketiga. Yang pertama dulu waqaf. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Kemudian yang kedua yaitu saktah, yaitu diam, berhenti tanpa bernafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Cara yang ketiga yaitu dengan iqlab, disambung langsung. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Tinggal pilih ya, nanti dipraktek ya, tiga-tiganya dipraktekkan biar ilmunya tidak hilang. Kalau dipraktekkan tidak akan hilang. Learning by doing, dengan belajar dengan cara praktek itu lebih melekat daripada tidak dipraktekkan. Mohon kita akhiri dengan baca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.